ini yang saya lakonin nih selama ini kalau putus nih sama pasangan tuh, yang pertama tuh adalah kontak itu saya hapus semua. Kontak, kemudian sosial media itu saya blok semua. Kenapa? Karena kita pasti masih sering kepo, kayak pengen tahu gitu loh. Dia ngapain ya? Dia kok cepat banget sih move on, jadi kayak bikin tambah sedih. Jadi kalau menurut saya mending cut off semuanya, kayak sosial media, nomor telepon tutup semua. Tapi sering diomongin sama sahabat-sahabat, kayak diobrolin gitu loh. Jadi namanya si A misalnya, si A gini si A. Jadi sering diomongin sehingga kamu kayak dalam pikiran tuh nggak berasa kayak tegang. Kan pernah nggak sih kalau misalnya abis putus terus ketemu orangnya kayak langsung tegang? Oh kan canggung. Karena selama ini nggak pernah diomongin, kayak ditutup aja gitu, didiemin gitu aja. Tapi sebenarnya itu malah menurut psikologi juga, dan saya juga melakoni itu, memang malah bikin deg-degan jadinya. Karena kita kayak nggak pernah ngomongin sebelumnya namanya dia, kayak kita diam aja. Masalah apa enggak terus nutup, tiba-tiba ketemu lagi tuh kayak balik lagi perasaannya, kenangannya sebenarnya baper lagi kenangannya sebenarnya kayak ya dulu pernah pergi ke sini, pernah ngobrol ini, kan banyak jadinya lagu-lagu kan biasanya gitu kan, apalagi pacarannya sampai 2,5 tahun gitu. Nah Krisna beruntung banget karena Krisna tidak perlu melewati fase itu. Iya Bu, ada beruntung ada enggaknya Bu ya? Iya kayak gitu. Jadi kalau beruntungnya kamu karena nggak pernah jadian, jadi nggak pernah putus. Iya, nggak pernah putus. Flat gitu. Tapi kamu berarti pernah ngerasain ini dong, apa sih? Suka sendiri gitu ya? Iya, suka sendiri. Di pihak saya aja suka. Dianya enggak gitu. Dia enggak. Tapi itu bukan berarti kamunya enggak pantas, bukan berarti kamunya tidak baik gitu loh. Sebenarnya ada banyak banget pertimbangan kenapa seseorang tuh jadinya nggak mau jadian sama kamu. Mungkin karena pertama mungkin dia belum yakin sama perasaannya atau gimana gitu. Vira sendiri sekarang pacarannya gimana sih? Sehat nggak sih pacarannya? Maksudnya bukan sehat olahraga bareng ya, maksudnya pacarannya tuh kayak nggak mengekang atau masih ngedukung atau posesif banget pacarnya Vira? Kalau Vira sendiri emang nggak suka dikekang itu loh Bu, sama sekali nggak suka yang namanya diposesifin kayak gitu. Jadi Vira bilang dari awal kalau Vira ngapa-ngapain, apalagi ikut OSIS nih kan Bu, banyak cowok-cowok kan, ya Vira bilang pokoknya ini temannya di OSIS bla 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 gitu kan. Oh tapi Vira ngejelasin dulu kan? Iya ngejelasin. Habis itu Vira bilang kalau dari awal tuh nggak suka dikekang gitu, nggak suka diatur gitu loh. Menurut Vira tuh yang namanya ngekang tuh kayak apa sih? Biar cowok-cowok juga paham nih yang namanya ngekang tuh yang kayak gimana kayak gitu. Misalnya kalau deket gitu loh, dicemburuin, ngapain gandengan. sih? Gandengan, ngapain sih kayak gitu? Soalnya gitu. Kita di OSIS kadang-kadang perlu, karena pasti lah beli air gitu misalnya. Kebanyakan cewek kan pasti mau nggak mau pasti pernah goncengan. Iya kan? itu dah Bu. Terus kalau dulu Riku mantannya dulu pernah cemburu nggak sih sama situasi itu? Maksudnya kayak ada teman di OSIS kumpul di atau OSIS gimana itu gitu? sama cewek nggak sih Bu? Nggak pernah atau kamu nggak sadar? Nah mungkin lebih ke nggak sadar Bu. Lebih ke nggak sadar. Berarti Riku itu cowok yang kayak nggak pedulian mungkin ya, kayak oh dia nggak ngomong berarti nggak ada masalah gitu mungkin ya Riku pikirnya. Selama ini kalau dulu waktu masih jalan, masalahnya apa yang sering dibahas sama dia? Masalah telat balas chat atau masalah nggak angkat telepon atau gimana? Kayak mungkin kalau lama nggak balas chat itu aja sih. Itu aja. Berarti sebenarnya dari sana udah tahu loh kamu, berarti sebenarnya dia tuh juga tipe kayaknya perempuan di mana aja, di belahan dunia mana, umur berapapun itu pasti nggak suka kalau orangnya itu nggak balas chat cepat, atau misalnya pas sudah habis balas chatnya lama tuh dia nggak ngejelasin gitu loh kok kamu kemana, kok lama balas chatnya pas segala macam kayak gitu. Ini jadi pembelajaran juga nih buat Riko untuk kedepannya kalau nanti Riko punya pasangan lagi, gimana nih caranya untuk nunjukin bahwa kamu tuh memang peduli gitu loh. Jadi nggak bisa kayak cuek gitu aja gitu loh Riko ya Bu. Sedihnya pasti masih kerasa karena 2,5 tahun, nggak mungkin nggak sedih kan, bohong kalau nggak sedih. Tapi bukan berarti kayak jadi selesai di sana tuh nggak, karena masih panjang. Banyak lagi masih jauh lagi jalannya gitu loh. Karena kalau kayak Vira sendiri, dengan cara kamu ngobrol kayak gitu sama cowokmu ngerti kan? Ngerti. Kalau kamu sendiri cemburu nggak sama dia? Nggak pernah cemburu? Soalnya dia juga nggak terlalu dekat sama cewek gitu loh Bu. Belum aja. Karena itu dia nggak cemburu karena clear nggak ada. Kamu tahu nggak ada yang deket, itu mungkin itu ya. Mungkin itu. Soalnya saya tipenya posesif banget. Apalagi kalau saya tahu orang ini kemana-mana gitu, kayak baik sama semua orang, sama semua cewek gitu loh kan, langsung kayak. Tapi emang dikekang tuh emang nggak enak sih. Ya apa aja pasti gitu sih dikekang. Tapi terlalu dibebasin juga nggak enak. Kayak nggak peduli, kayak pacaran tapi kayak nggak peduli mau pergi sama siapa, mau ngapain gitu. Terus Satria sendiri karena sudah pernah di berapa kali kayak gitu, sebenarnya itu bukan pacaran sih, lebih kayak ghosting deh kayaknya. Kalau dalam istilah sekarang tuh namanya ghosting. Jadi kayak
dekat, tiba-tiba entah karena apa hilang. Mungkin karena waktu itu dia juga tapi setelah sama saya dia ternyata sama ada yang orang baru. lain lagi. Bahkan bisa lebih lama dia. Oh, artinya sama kamu mungkin berarti ada yang Sesaat aja. ada yang dia nggak Nggak pas. ngerti saya gitu kan. Terus lama ada saya kelas, akhirnya sedikit cerita nih ya Bu ya. Kelas 3 SMP tuh ketemulah saya lagi. Sama orang yang Enggak, ini. orang baru lagi. Orang Orang baru. Awalnya tuh kelas 2 SMP saya ada niat deketin dia. Tapi dia malah kayak nolak saya itu Bu. Entah kenapa kelas 3 SMP dia malah ngechat saya Bu. Oh, Terus kenapa gitu. ini terus nyambung akhirnya. Akhirnya saya terakhir maksudnya kita jalan hubungan hampir setahun juga Bu. Udah setahun, 1 tahun 5 bulan. Sampai SMA daftar sekolah bareng-bareng. Oh, Akhirnya sekelas juga akhirnya Bu. kelas juga. Duduk di bangku yang sama. Sama. Oke, Nah, terus terus akhirnya Bucin. bukan bagi dia tuh bucin lah gitu malah sebenarnya itu pun saya kaget itu kenapa kok bisa dia pindah. Awalnya dia kan udah tahu saya kelas udah pas nih kelasnya jumlahnya 32 udah nggak ganjil. Tiba-tiba dia masuk, saya habis buang sampah, dia masuk tiba-tiba, wih kok ada orang ini gitu. Oke, singkat cerita nih dia putus kan berarti pada akhirnya begitu. Akhirnya ya Putus juga Nah. setahun setahun 5 bulan. 5 bulan. Kan berarti perasaan tuh berubah. Perasaan tuh berubah. Mau kayak apa tuh awalnya kamu Walaupun tuh, dia kamu bilang janji, segalanya, apa bilang segala janji macam. mungkin oh ya balik lagi tapi aku janji nggak ngekang. Nah, itu tuh masalah. Kalau buat saya pribadi nih saya bisa maafin apa aja. Tapi kalau udah ada orang lain itu karena cenderungnya berulang. Iya. Berulang. Sekali deh kayak gitu, berikutnya akan kayak gitu lagi. Jadi kalau boleh saya pesan jangan terjebak sama hubungan yang toksik. Kalau kamu udah ngerasa kayak nggak cocok, maksudnya gini loh, kalau nggak cocok latihan dia sukanya A, kita sukanya B gitu, itu bisa diomongin, masih bisa kita cariin jalannya. Tapi kalau udah ada orang lain, itu berarti dia memang satu nggak menghormati kita, dia nggak percaya bahwa kita percaya bahwa kita bisa memperbaiki. Berarti dia lebih percaya sama orang lain, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau dia memang sudah ngerasa nggak nyaman sama kita, harusnya tinggal ngomong dan kita bisa putus baik-baik. Kenapa harus nunggu ada cadangan dulu baru kemudian pergi yang kayak gitu? Itu buat saya toksik banget. Jadi hati-hati, kadang-kadang hubungan yang lama kayak Riko gini 2,5 tahun, kalau diterusin lagi jadi 2,5 tahun lagi tuh 5 tahun kan udah kayak nyicil KPR PTN kan gitu. Itu ending-endingnya tuh akan menjebak kita yang biasanya nggak sadar gitu loh, jadi masuk dalam hubungan yang toksik bahwasanya oh ya boleh deh kayak gitu, kamu pergi sama teman boleh, ini semua boleh jadinya. Akhirnya nggak ada lagi Batasan. nggak ada lagi istilahnya tuh sparksnya nggak ada lagi, percikannya nggak ada lagi, cuma sekedar karena rutinitas aja. Endingnya nikahnya pun juga karena rutinitas, kayak udah lama sama dia ya udahlah dia doang deh, nggak usah, padahal sebenarnya pilihan luar sana tuh Masih banyak. kayak gitu. Jadi kamu beruntung banget Riko, kamu saat ini putus. Kenapa saya bilang begitu? Karena biasanya kalau orang tidak bisa menyampaikan kenapa dia nggak suka, maka kedepannya pun akan sama seperti itu. Dia berarti bukan tipe orang yang mau diskusi, mau memperbaiki gitu loh. Karena kalau orang bilang kan perbaiki, kalau ada yang rusak jangan langsung dibuang barangnya, perbaiki dulu. Tapi dua-duanya harus bersedia memperbaiki, nggak bisa satu-satu doang. Benar. Nah untuk Krisna sendiri ini pengalaman nih Kris, pengalaman banget bahwasanya pacaran tuh nggak seindah yang orang share di snapgram gitu loh, nggak seindah itu tangannya pegangan terus kayak gitu, nggak mungkin mereka posting bertengkar, pasti banyak. Namanya menyatukan dua kepala tuh pasti banyakkan ributnya, dan itu menurut saya hubungannya lebih sehat daripada kayak ya iya aja gitu, aku sini ya biar nggak ngekang, biar nggak ini ya aku terima deh, nggak dicet berbulan-bulan iya juga, aduh kan kayak kan pacaran harusnya kan ada komunikasi, karena kunci dari hubungan itu adalah komunikasi. Riko sekarang udah punya ruang nih sekarang nih untuk berpikir ke depannya, kalau punya pacar lagi apa yang harus saya perbaiki dari diri saya. Kamu harus berpikir juga nih, oh saya kekurangannya di sini, nggak usah mikir kekurangannya dia deh, dia itu biar yang sekarang yang ngurusin kekurangannya dia apa, kamu mengurusi kekurangannya diri kamu sendiri sekarang. Oh saya mungkin kurang perhatian sama pasangan saya kurang menunjukkan kalau saya sayang sama dia kayak gitu. Sementara Hatria slow down aja, nggak usah keburu-buru. PDKT-nya tuh santai, jangan kayak keburu-buru, jangan kayak gerasa. Karena kita perempuan nggak suka juga kalau ada cowok yang kayak gerasa gerusuk nggak jelas gitu kan ya. Nah sementara untuk Vira sendiri, pada prinsipnya orang punya pasangan tuh pasti ada
batasan yang harus diikutin. Sebebas-bebasnya dia ngasih kamu izin, pasti kamu juga harus jaga perasaannya dia. Nggak bisa asal, karena aku udah bilang nggak suka dikekang, kamunya pergi sama orang lain. Itu nggak menghormati namanya. Dan dalam hubungan itu respect itu nomor 1. Kamu respect sama dia, dia juga respect sama kita otomatis. Jadi sekarang Riko ambil waktu untuk sedih berapa lama, tapi habis itu harus stop sedihnya. Karena nggak adil buat kita, tim kamu yang selama ini bareng sama kamu, nggak adil buat orang tua kamu juga. Hanya demi satu perempuan yang belum kamu kenal 2,5 tahun, kamu harus lama banget sedihnya gitu loh. Move on emang pelan-pelan, jadi nggak usah keburu-buru harus move on, pelan-pelan aja. Tapi nanti pada akhirnya waktu kan banyak ngebunuh kok, dengan kenangan-kenangan yang baru lagi, kenangan sama teman-teman, kenangan sama orang tua, banyak yang lebih daripada itu. Kayak gitu. Oke? Oke, Krisna pelan-pelan aja, Krisna ya, jangan keburu-buru. Jangan keburu-buru. Tenang, ada miliaran manusia, ada miliaran cewek di sini. Tuhan masih menjaga. Menjaga apa? Menjaga apa? Gitu ya, apa ya pacarnya? Pacar. Masih dijagain. Masih dijagain. Orang lain. Duh. Oke, sekarang saya mau supaya semuanya itu tim kita tuh nggak ada yang gara-gara masalah percintaan, masalah sepeda tuh jadi kayak ngorbanin yang lain gitu loh. Prioritaskan sekarang yang mana yang prioritas kayak gitu. Oke? Sip. Tetap ada dalam hubungan yang sehat dan nggak usah ribet sama hubungan yang namanya pacaran, karena pada akhirnya kalau udah waktunya pasti ketemu. Sip, pasti. Semangat yuk. Semangat Kak, semangat. Makasih sarannya, Bu. Terima kasih Bu sarannya Bu. Iya, sama-sama. Yuk kita lanjut kerja lagi. Hai semuanya, kembali lagi di tayangan Talk About Life. Di tayangan kali ini kami akan mengundang salah satu narasumber yang kemarin sempat berbincang-bincang bersama anggota OSIS Bu ya. Kalau nggak salah membicarakan tentang cinta. Bicarain tentang apa sih Bu kemarin kalau sama anggota OSISnya? Iya, kemarin itu sempat ada salah satu anggota kita yang lagi patah hati. Jadi sempat kayak kehilangan semangat hidup gitu loh. Jadi akhirnya kita ajak ngobrol. Kenapa sih, ada apa gitu. Saya kira anggota OSIS tuh kuat-kuat nggak bisa patah hati, ternyata bisa Bu ya. Bisa, anggota OSIS juga sama manusia, juga sama seperti kita semua. Jadi bisa patah hati juga, bisa ngerasa tidak berharga dan segala macam bentuk-bentuk insecure lagi yang lainnya. Karena OSIS juga manusiawi. Manusia banget, oke. Kalau nggak salah masalah cinta apa sih Bu? Coba diceritain sedikit masalahnya apa aja. Waktu itu ngebahasnya banyak sih. Waktu itu ada ngebahas soal gimana move on, habis itu ngebahas soal ghosting, habis itu ngebahas juga soal pacaran yang sehat tuh kayak apa, toxic relationship tuh kayak apa, kayak gitu. Berarti tentang masalah cinta berarti kan Bu Yes, ya? masalah percintaan itu jarang banget dibahas kan sebenarnya, iya. tapi itu semuanya ada dalam kehidupan kita semua. Tapi kayak untuk SMA gitu kayak berasa yang aduh nggak usah deh cita-citaan apa segala macam. Padahal itu sebenarnya kamu kan juga melewati kan bidang itu kan, Iya, masalah Bu. itu kan gitu. Kalau masalah ghosting tuh ghosting yang kayak gimana sih Bu? Ghosting itu adalah sebuah tindakan di mana satu orang itu ngasih harapan sama orang lain. Ini berdasarkan dari hal yang saya baca-baca ya, nggak ada sih maksudnya kayak di kamus ini tuh apa gitu, nggak gitu. Jadi itu sebuah perilaku dari salah satu orang gitu yang awalnya chattingnya rajin, PDKT-nya bagus banget. Nah begitu yang satunya lagi udah ngerasa kayak baper, ngerasa kayak perasaannya lebih atau gimana, nah yang satu lagi ini menghilang kayak ghost, kayak hantu. Nah itu tadi untuk masalah ghosting ya Bu ya. Nah untuk kalau masalah cinta lainnya tuh apa aja sih Bu yang Bu tahu? Ada banyak sih. Kalau dari pengetahuan kan nggak harus kita sendiri yang mengalami ya, kita juga mengalami. Tapi hampir rata-rata sih saya mengalami. Jadinya bisa ngasih saran berdasarkan juga dari pengalaman teman-teman juga yang sering ngobrol sama saya. Nah kalau masalah cinta, mau itu remaja, mau itu paruh waktu atau apa usianya itu sama aja sebenarnya. Yang pertama itu kayak tadi itu ghosting. Jadi orang PDKT-an aja tapi nggak nembak-nembak gitu istilahnya. Banyak banget tuh yang kayak gitu. Banyak banget yang kayak gitu. Jadi kayak dia terus PDKT tapi kayak nggak ada endingnya gitu, nggak ada ujungnya. Biasanya gitu. cewek terlalu nyaman sama itu Bu. Iya, sama jadi gitu. dia ada di friend zone, nggak ada status, nggak ada apa, dia friend zone aja, disuruh nganterin beli makan, oke, tapi ditanyain status dia kabur kayak gitu misalnya. Jemuran gitu ya Bu. Kayak jemuran digantungin. Terus udah gitu berikutnya adalah putus cinta. Itu sebenarnya bukan masalah sih, cuman yang menjadi masalah biasanya adalah ketika putus itu banyak sekali orang yang kayak dilema antara dia lagi terlalu nyaman sama kenangannya sehingga kayak
buru-buru pengen balik gitu loh, padahal sebenarnya itu nggak perlu dikerjakan gitu. Ada banyak cara untuk menghadapi move on itu. Habis itu yang berikutnya adalah toxic relationship. Ini sebenarnya terjadi hampir di sebagian besar hubungan, tapi orangnya nggak sadar kalau dia mengalami toxic relationship kayak gitu. Itu sih masalah-masalah majornya sih, itu masalah besarnya itu. Kalau menurut saya Bu ya, saya tuh belum paham sih apa arti toxic relationship itu. Apa sih menurut Ibu artinya? Toxic itu kayak gini loh. Jadi kesannya kamu tuh normal sama pacarmu, tapi di dalam situasi normal itu ada kayak misalnya gini, kamu OSIS nih, pacar kamu bukan OSIS, pacar kamu misalnya nanya kamu pulang jam berapa sekarang, jam sekian, ngapain kamu ikut OSIS lagi apa segala macam, banyak deh rempetannya. Padahal dari awal dia tahu kamu udah jadi anggota OSIS, tapi dia kayak setiap kali pertengkaran tuh disebut-sebut lagi gitu loh. Disangkut pautin. Kamu OSIS sih, kamu si A tuh siapa, si B tuh siapa. Jadi ngekangnya terlalu kenceng sehingga akhirnya kamu nggak nyaman kayak gitu. Jenis ngekang tapi terlalu berlebihan. Kalau ngekang kan ya memang pasti berlebihan kan gitu. Kalau seandainya orang cuma nanya kan nggak masalah ya, tapi kalau udah mulai jangan ke sana, jangan ke sini, habis itu bilang kamu ini juga masalah body shaming juga. Kamu terlalu gendut loh, atau kamu terlalu kurus loh. Aku nggak suka cewek kurus, tapi jadian. Nah itu termasuk namanya toxic relationship. Tapi banyak orang yang nggak sadar karena berkedok dengan kan bercanda sayang atau apa gitu. Padahal sebenarnya itu sudah termasuk verbal. Kalau istilah kasarnya, istilah psikologisnya lagi yang lebih kerennya lagi adalah verbal abuse. Jadi penyalahgunaan kalimat-kalimat yang bisa membuat orang merasa tidak nyaman kayak gitu. Nah untuk masalah toksis tadi tuh ada nggak tips yang Ibu lakuin biar? Pertama adalah mengenali dulu kamu tuh sebenarnya sama pacarmu ini toxic atau healthy. Kalau kamu dalam kondisi yang toxic, kamu harus sadar indikatornya pasti ada. Kamu nggak nyaman, kamu lebih sering nangis daripada ketawa, itu pacaran atau ngiris bawang kan, jadi banyak nangisnya. Kemudian yang berikutnya adalah kamu merasa bersalah setiap kali kamu kayak nggak ngabarin dia atau gimana, pokoknya ketakutan. Nah itu tuh sudah masuk indikator dalam toxic dari pengalaman saya gitu ya ibaratnya. Jadi kalau buat saya sebenarnya gampang, mudah sekali mengenai toxic. Tapi masalahnya adalah biasanya kalau dalam hubungan itu salah satunya lebih sayang daripada yang lain. Kadang-kadang dia nggak tahu dia tuh dalam toxic. Dia ngerasa kayak enggak kok, orangku sayang, pasti aku ngebeliin dia semuanya, aku oke, dia kemana aja, apa itu sebenarnya udah toxic itu. Tapi dia nggak sadar karena dalam kedok dia sayang gitu loh, padahal itu sudah nggak bagus sebenarnya, nggak healthy sebenarnya. Berarti yang dilakukan sama satu orang tapi satu orangnya tuh enggak gitu ya? Iya, jadi dia nggak imbal balik, nggak balance. Jadi tidak ada take and give. Hubungan itu adalah take and give. Dalam pengalaman saya, kalau sudah ada orang yang cuman satunya take aja, satunya give aja, ini nggak bakal balance, atau kalaupun dia bertahan akan sampai jenjang pernikahan pun seperti itu, kayak gitu. Bakal tersiksa berarti. Jadi yang satu akan terus dituntut untuk memberikan, terus yang satu lagi merasa bahwa kan gue nggak perlu ngasih. Kamu nggak apa-apa selama ini, kayak gitu jadinya. Nah, itu tadi untuk masalah toksik. Kalau masalah ghosting, Bu, gimana nih tipsnya? Ghosting ini banyak sebenarnya, terutama di kalangan yang belum menikah ya. Maksudnya pasti banyak banget yang kayak gini. Maksudnya kayak ngerasa ya coba deh PDKT sama si A, besoknya nggak nongol. PDKT sama si B, besoknya nggak nongol lagi. Jadi dia merasa bahwa itu sah. Padahal sebenarnya dia memberikan perhatian kayak orang pacaran, udah makan belum, kamu di mana, aku bawain makan ya, bla 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 bla, sampai akhirnya si orang yang dideketin ini nyaman sama dia. Nah begitu dia mau minta kejelasan dong, status dong, karena banyak banget orang yang merasa masih perlu sama kata-kata pacaran atau enggak nih gitu. Nah ketika itu terjadi, orang ini langsung berkelit, enggak, aku kayak gitu ke semua orang kok. Nah ini yang namanya indikator orang ghosting, karena biasanya setelah ditanyain kayak gitu dia pasti bakal milih untuk menghilang. Gitu. Atau gitu marah deh kayaknya dia bakal. Biasanya gitu, kamu kenapa sih gue nanyain kayak gitu, kan udah bilang kita ini teman aja. Tapi perhatiannya lebih dari teman kayak gitu. Mending nggak usah ghosting. Ya ghosting itu nggak enak loh beneran. Siapapun pernah ngerasain di PHP-in. Kalau istilahnya tuh kayak istilahnya kerennya tuh di PHP-in. Jadi dikasih harapan tapi habis itu tinggal gitu aja gitu. Jadi jangan kayak gitulah, karma itu cepat. Kalau emang kita mau sayang ke semua orang, ya jangan spesial ke satu orang kayak gitu. Jadi ke semua ya kayak gitu. Cari yang pasti aja ya, Bu. Iya, cari yang pasti aja. Yang pasti aja bisa putus kan? Iya sih, lagi Bu. yang nggak pasti. Cuman sekarang tuh pacaran, ghosting, toksik, kalau nggak putus
Iya. Nah, untuk kalau masalah putus nih Bu, tips untuk move on-nya itu kan pasti orang-orang zaman sekarang tuh move on paling, apalagi cewek nih kan, 3 bulan, 2 bulan tuh gimana sih Bu biar kita tuh bisa cepat move on dan gak inget kenang-kenangan lagi sama pacar itu gimana? Nah, kalau nggak inget kenangan tuh nggak mungkin ya, Iya karena sih. Anda kan misalnya pacaran, nah, anggaplah pacaran tuh 6 bulan, nggak mungkin nggak ada kenangan kan, pasti banyak kenangan. Nah, ketika putus, cenderungnya apalagi kalau misalnya kita yang diputusin nih, biasanya kita yang diputusin bakal selalu ngerasa kayak, kok aku diputusin ya, padahal dia tuh, jadi kita langsung inget sama hal baik-baiknya aja, Iya. padahal dia tuh nggak sebaik itu, tapi karena kita yang diputusin, ada rasa ego dan harga diri kita yang terluka, jadi di situ yang membuat jadinya kayak ngerasa inget-inget lagi sama kenangan-kenangan sama dia. Sebenarnya yang kita rindu tuh bukan orangnya, tapi rindu sama kenangannya Kenangannya. sebenarnya gitu. Kalau sama orangnya yang enggak. Biasa aja sebenarnya nanti lama-lama. Jadi kalau tadi waktu kemarin saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman di OSIS juga, saya bilang cara yang saya selalu gunakan setiap kali saya putus itu adalah yang pertama adalah blokir. Blokir kontak, blokir sosial media. Kenapa? Karena itu biasanya akan bikin kepo, kayak pengen tahu dia lagi apa ya, dia lagi dekat sama siapa dan seterusnya. Itu akan memperlambat proses kamu move on. Tapi sama teman-teman dekat kita, sama sahabat-sahabat kita itu wajib banget diobrolin. Misalnya kamu putus sama pacarmu, obrolin aja. Sharing Si A tuh cerita. gini loh, si A tuh gini. Teman-temanmu yang memang sahabatmu juga, dia pasti akan mengerti bahwa dia sedang berusaha untuk menguraikan luka. Jadi oh ya berarti kayak gini. Kenapa putus ya? Kenapa gini? Kenapa gitu? Kita bahas sehingga tidak ada kesan deg-degan ketika dengar namanya atau ngedengar orang ngebahas dia. Kita biasa aja jadinya. Atau dia ngeliat dia lewat gitu kan biasanya. Itu jadinya lama-kelamaan pasti biasa. Kalau sudah biasa diomongin. Tetapi kontak sebaiknya memang diblokir. Kenapa? Karena kita yang diputusin biasanya nggak tahan. Kayak, aduh pengen chatting nih, atau aduh pengen nelfon nih, atau apa. Biasanya gitu. Jadi mendingan cut off. Kalau dari saya, dan itu works every time. Selama ini saya berapa kali putus, itu berhasil selalu. Itu membuat proses saya move on lebih cepat. Kayak gitu. Nah, itu tadi berarti tips dari ghosting, terus toxic relationship sama tips move on dari Ibu kan. Iya. Semoga nanti yang nonton video ini yang lagi patah hati diterapin nih tips dari Ibu Cok. Iya. Semoga bisa yang tadinya nggak bisa move on jadi bisa move on, terus yang kalian pacarannya temenan ghosting gitu. Maksudnya Friendzone gitu, ya. Jadi sebaiknya cepat sadar loh. Oh, kita di friendzone nih. Kalau kamunya nggak masalah di friendzone, berarti ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau bagi kamu status itu penting, kepemilikan itu penting, ya berarti ya keluar dari sana. Jangan diam di situ. Gitu. Tapi siapa sih yang suka digituin kan Bu? Ya nggak ada yang suka. Ada yang senang. Ada ya? Ada yang senang dalam posisi yang kayak biasa aja, nggak ada hubungan apa-apa, nggak saling mengenal, tapi dekat gitu loh. Ada yang kayak gitu. Tapi ya kembali ke kita sendiri. Kalau emang kita suka, silakan. Kalau enggak, ya. Tapi jangan paksain orang yang kita ajak juga akan sama seperti itu. Karena maksa tuh ntar hasilnya bakal jelek lagi. Jadi jelek, ya benar. Nah, tadi itu dia tips dari Ibu Cok. Kalian bisa terapin tips tadi biar kalian cepat move on, keluar dari ghosting, dan tentunya biar kalian lebih aman lagi ntar pacarannya. Nah, untuk Ibu ada nggak sih motivasi yang mau Ibu kasih untuk teman-teman kita yang lagi nonton video ini, yang lagi putus hati, putus cinta, atau lagi di zona Lagi ghosting? zona itu ya, lagi. Oke, pesan dari saya yang pertama tuh adalah hubungan itu awalnya pasti harus ada rasa dulu. Rasa yang paling penting memang rasa sayang dulu, sama-sama punya perasaan sayang. Yang kedua adalah respect. Respect itu sangat penting. Kamu respect sama dia respect sama kamu, itu sangat penting untuk memulai sebuah hubungan, untuk bikin jadinya awet hubungannya dan sehat. Yang berikutnya adalah putus cinta itu bukan akhir dunia. Please jangan mendramatisasi terlalu banyak gitu loh. Manusia tuh ada 7 miliar mungkin di dunia ini, dan kita nggak usah terlalu terbatas sama satu orang itu aja. Kamu putus hari ini ya berarti memang mungkin karena dia sudah nggak lagi punya perasaan yang sama dengan kamu, dan daripada kamu mesti maksain ada dalam hubungan itu, mending kan keluar ya, daripada kita harus memaksakan diri. Kemudian yang berikutnya adalah perasaan itu nggak bisa dipaksa. Jadi kalau kamu mau nunggu orang yang sayang sama kamu, tunggu dengan ikhlas. Jangan nuntut dia punya perasaan yang sama dengan kamu. Kalau kamu emang nggak mau nunggu, keluar dari situ. Jangan menuntut dia untuk punya perasaan yang sama. Kemudian yang berikutnya, sebucin-bucinnya jangan sampai nanti kamu jadi mengorbankan diri kamu sendiri. Udah tahu pacarnya selingkuh, udah tahu pacarnya punya perempuan lain atau punya laki-laki lain di luar sana, kamu jangan sebucin itu. Begitu sudah, harus ada batas bucin itu. Jadi sejauh mana bucin itu? Artinya kalau kayak saya bucinnya ada sampai di tahap itu. Kalau pasangan saya udah punya orang lain di luar sana, saya keluar dari hubungan itu.
itu jadi bikin lebih sehat ke diri sendiri. Sebelum mencintai orang lain, cintai dulu diri sendiri. Jadi kalau kamu udah cinta sama dirimu sendiri, maka orang lain pun juga pasti akan respect sama kamu. Intinya cinta itu misterius, jadi jangan terlalu dipikirkan, jalanin aja. Kalau putus ya udah, ketemu lagi ya bagus, kayak gitu. Sampai akhirnya nanti ketemu dalam sebuah pernikahan. Orang nikah aja bisa cerai, jadi simplify aja, yang santai pacaran aja. nggak bisa putus? Kalau buat yang masih belum nikah, mending targetnya tuh dipakein target-target yang lebih realistis, yang lebih bisa dihitung. Target punya tabungan berapa, punya rumah di mana, punya motor, punya mobil, itu lebih bisa diukur daripada kamu harus mikir sekarang aku jomblo, aku nggak punya pasangan, aku sih apa segala macam. Nggak perlu sebenarnya seperti itu. Kamu bisa ngasih target sama hidup kamu yang lain yang lebih realistis, lebih gampang diukur kayak gitu. Nah, oke, itu dia Bu ya. Makasih ya Ibu udah mau datang. Sama. Mengasih tips sama motivasi buat yang lagi patah hati, lagi ngejalanin hubungan ghosting atau gimana gitu. Belin nggak lagi ini kan, nggak lagi dalam perasaan bagaimana. Alhamdulillah enggak, Bu. Enggak, Baik-baik syukur. saja. Baik-baik saja. Ya, santai. Ya, tapi nanti hostnya malah dalam kondisi patah hati, saya nggak tahu. Tidak lancar. Lancar, oke. Makasih Semoga- banyak Belin iya. sudah diundang ke sini. Saya juga makasih Bu bisa berbagi tips sama teman-teman karena banyak banget loh Bu, ke Belinda ngomongin tentang cinta dong gitu. Iya benar, soalnya memang ini jarang banget diomongin karena mungkin topiknya mungkin sensitif ya tapi buat saya mending diomongin deh daripada kita malah nggak ngebahas, akhirnya malah mereka bingung mau kemana ngobrolnya kayak gitu. Nggak jadi pusing sendiri. Yes, benar. Galau-galau nggak jelas gitu biasanya sih. Udah, makasih ya Ibu ya udah mau datang sama kasih motivasi. Semoga bermanfaat motivasi dari Ibu Yes, sama tips mudah-mudahan dari Ibu. bermanfaat buat semua. Makasih ya semuanya udah nontonin video ini. Semoga yang tadi Bu Cok bilang, tips dan motivasinya bisa kalian lakuin nanti. Nah itu dia tadi ngobrol-ngobrol kita bareng Bu Cok, dan nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sebelumnya jangan lupa di komen, like, dan subscribe ya. Subscribe. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Oke, thank you for watching. Bye-bye. Doi Rari. Mak tisu. Tisu cuma. Standby, rolling, Benerin aja. action.